selamat pagi Awiners. Selamat bergabung dalam webinar kali ini ya. Bagaimana nih keadaan Awiners? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Bersama saya Nadia yang akan membantu webinar kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini, Aneka Warna yang berkolaborasi dengan Epson Indonesia akan membahas materi yang bertemakan Maximize Your Business with Epson DTG Series. Nah, tema ini sangat menarik loh, Awiners. Jadi pastikan Awiners tetap menyaksikan webinar kali ini ya. Oke, saya akan membacakan agenda selama webinar kali ini, yaitu pertama pemaparan DTG Market Insight dari Epson Indonesia, dan selanjutnya ada live demo mesin Epson F2130 dari Epson Indonesia, dan yang terakhir kita akan membuka pertanyaan dan akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Laras. Halo Bu, dari Epson Indonesia, dan ada Pak Yakobus selaku Sales Manager dari Aneka Warna. Dan selanjutnya ada Pak Firdian Sasprio selaku Pre-Sales Engineer Epson Indonesia. Dan yang terakhir ada Pak Julius Pranata selaku praktisi di dunia DTG dari Hobby Print. Oke, untuk selanjutnya, saya pasti Awiners sudah tidak sabar menunggu ya. Kita akan menyaksikan pemaparan DTG Market Insight dari Ibu Laras. Silakan Bu Laras. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan Awiners ya tadi disebutnya. Betul. Awiners yang ada di seluruh Indonesia yang mendengarkan dan bergabung di acara pada pagi ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya mewakili PT Epson Indonesia dengan Laras Kusumawati Sastra akan memberikan sedikit sharing atau pemaparan tentang mesin DTG F2130 dan F3030. Oke, next. Sedikit perkenalan tentang saya. Nama saya Laras Kusumawati Sastra. Saya adalah Product Manager dari PT Epson Indonesia Jakarta. Dan sedikit background karir saya pernah bekerja di Schenker, Petrolub Utama, lalu pernah bekerja juga di TNT, Skypack Indonesia, dan saya bergabung di Epson sejak tahun 2015 sebagai Account Manager untuk BUMN segment dan Hospitality segment, lalu kemudian saya bergabung di CNI Division sebagai Product Manager untuk Textile dan Foto. Jadi ada korelasinya, saya akan berikan sedikit sharing untuk textile produk pada pagi ini. Next. Oke, sedikit agenda pada pagi ini yaitu market overview, target market, lalu apa itu Epson series SKF 2130 dan Epson SKF 3030. Next. Next. Oke, ini sedikit kita bicara grafik sedikit Bapak dan Ibu pada pagi ini. Ini adalah market overview untuk direct to garment printer, di mana di dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, di tahun 2018 dan di tahun 2019, kita growing untuk DTG segmen ini atau untuk direct to garment ini. Lalu kita semua tahu di akhir tahun 2019 dan 2020 kita mengalami COVID situation dan itu sedikit membuat dampak kepada semua sistem ekonomi, salah satunya juga di direct to garment printer ini. Jadi kita sedikit ada drop share, tapi kita tidak berputus asa dan kita tetap semangat untuk menggalakkan produk ini, dan semoga di tahun ini kita bisa lebih speed up lagi penjualannya untuk kedua mesin ini. Next. Oke, target marketnya. Apa sih yang membedakan target market untuk F3030 dan F2130? Jadi untuk mesin 2130 ini itu diperuntukkan untuk entry atau mid production customer dan untuk space atau tempat customer yang space-nya tidak terlalu besar. Jadi dan juga untuk cost-nya lebih lower dan lebih fleksibel. Sementara di 3030 nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat videonya. Mungkin tadi di awal sudah lihat juga, mesin ini agak sedikit berbeda dari mesin 2130, di mana mesinnya sudah lebih besar dan sudah pasti kecepatan printingnya juga lebih cepat dibanding mesin yang terdahulu. Oke, next. Nah, kalau Bapak Ibu ingat mungkin
Next, oke. Kalau Bapak Ibu ingat mungkin di line up kita untuk DTG, Direct to Garment produk line up kita, dulu kita punya mesin SCF 2000, kemudian upgrading ke SCF 2130, lalu kemudian tahun kemarin kita sudah launch, atau di tahun ini tepatnya ya, di awal tahun Januari ini kita sudah launch untuk mesin SCF 3030. Bisa dilihat perbedaan bentuk fisiknya. Memang sudah berbeda ya Bapak dan Ibu sekalian. Next. Oke, sedikit saya akan sharing tentang mesin F2130. Next. Bentuknya kembali saya show di sini lebih fleksibel, lebih mungit, lebih handy mungkin ya. Jadi tidak memakan tempat yang banyak untuk penempatannya. Next. Ya, jadi secara overview ini mesin F2130 ini mempunyai new white ink filter. Jadi untuk memindahkan material-material untuk menghindari printhead clogging di printheadnya sendiri. Lalu kita juga ada precision cord untuk printheadnya. Lalu ada new automated maintenance design with printhead fluff dust catcher di sebelah kanannya. Lalu kita juga mempunyai ultra foam ink. Dan juga kita mempunyai optional interchangeable plattens. Jadi maksudnya plattennya ini bisa diganti-ganti sesuai dengan ukuran t-shirt yang nantinya akan diprint oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kita punya ya dari S, M sampai L. Nanti mungkin akan di-share lebih detailsnya lagi oleh Pak Firdi ketika akan sharing tentang penggunaan mesin tersebut. Tapi ya kalau udah nggak usah. Ya, Maksudnya ini secara lebih untuk detail. kadang kan oh iya Lalu juga ada kita belum sempat tes lagi. maintenance secara gampang. Lalu kita punya additional high speed print mode, jadi lebih cepat lagi untuk printnya dibandingin mesin yang terdahulu, yaitu mesin F2000-nya. Kemudian easy to use juga, ada untuk yang penempatan plattennya, di Bapak dan Ibu bisa lihat di monitor juga. Lalu ada bezeler atau indikator yang lebih besar dari seri sebelumnya juga. Next. Jadi ada 5 key sales point di produk ini. Kenapa sih harus di F2130 gitu loh. Next. Kita mempunyai high productivity, jadi high speed printing, jadi proses printing yang lebih cepat dibandingkan mesin sebelumnya. Lalu untuk setting time-nya juga lebih cepat, tidak memakan waktu lama. Lalu juga ada last miss integration atau platen grip, jadi di mana kita bisa mencocokkan atau lebih presisi lagi untuk platen gripnya. Jadi dia istilahnya nggak goyang-goyang atau nggak bergerak ketika sudah di setup di situ. Next. Lalu ada juga less downtime, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi untuk maintenance time dan advanced circulation-nya itu lebih cepat dibandingin mesin yang sebelumnya. Next. Juga ada high quality, di mana ada smooth color reproducibility-nya atau multi dot print tadi, jadi menyebabkan bisa warna tersebut bisa lebih keluar lagi di hasil print out-nya. Next. Lalu juga easy to use, tadi ada enhanced garment creator, jadi kita bisa meng-create apa sih desain kita mau seperti apa sih. Lalu ada juga advanced usability, ada new panel yang tadi saya sempat bilang lebih besar dibanding F2000. Lalu ada control multiple printers juga. Jadi untuk dashboard untuk mesin DTG tersebut. Next. Dan ada high reliability, jadi ada less white ink nozzle clogging untuk menghindari clogging di tinta tersebut. Ya. Next. Kembali saya rangkum, kenapa sih harus beli mesin F2130? Next. Jadi saya ulang lagi, ini memang mesin yang easy operation, jadi gampang dioperasikan, lebih di settingnya juga lebih gampang, gampang untuk
mempersiapkan preparationnya, dan trainingnya juga tidak terlalu rumit bagi orang yang mungkin baru awal ingin menggunakan mesin tersebut. Lalu juga ada height adjustment platen, maksudnya jadi tinggi pendeknya platen tersebut juga bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita, dan gampang juga disesuaikan dengan kebutuhan para customer. Dan juga ada tadi saya sebutkan Intuitive Garment Creator Software, jadi ada software yang untuk mendesain bentuknya, desain kita, kaosnya mau seperti apa, seperti itu. Lalu juga ada reliable printing, time and time, jadi kita juga mempunyai tinta kita untuk Epson Precision Core dan Ultra Chrome Direct to Garment Ink Technology. Dan sudah pasti untuk memaksimalkan productivity. Next. Jadi kalau bisa saya simpulkan juga, jadi mesin ini juga bisa meng-print dalam waktu sekitar 27 detik. Jadi sangat cepat dan sangat reliable untuk digunakan sebagai opportunity bisnis ke depan. Next. Oke, sekarang kita beralih ke mesin yang terbaru kita, yaitu Epson SC-F3030. Secara overview, seperti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, secara fisik juga ini memang lebih besar mesin tersebut. Jadi kita sudah ada internal LED lights, juga ada emergency stop button-nya, jadi kita bisa langsung stop ketika memang diperlukan. Lalu ada operation button dan tempat tinta yang sangat terlihat berbeda dibanding mesin 2130, karena kapasitas tintanya adalah 1, liter dan kita mempunyai 7 slot. Lalu juga ada new hanger platen, jadi platennya kalau sudah tidak dipakai juga bisa digantungkan di situ. Lalu sudah pasti kita mempunyai precision core, micro, TFT, dan kita juga mempunyai 4.3 inch touchscreen untuk monitoring LED-nya di situ. Next. Ya, jadi key features overview-nya di sini kita bisa untuk high speed printing, lalu stable hasil printingnya, dan hasil printingnya sudah pasti akan lebih improve dibandingkan dua mesin terdahulunya. Lalu untuk setting t-shirtnya juga lebih mudah dibandingkan dengan mesin kita yang terdahulu. Ya, next. Kalau bisa disimpulkan dalam 4 bagian, jadi mesin tersebut itu memang high productivity, jadi bisa mengeprint kaos dengan lebih cepat, sekitar 3 kali lebih cepat dari mesin F2130, terutama untuk yang kaos berwarna hitam, dia sudah pasti lebih cepat. Untuk kaos berwarna sekitar 2 kali lebih cepat dibandingkan mesin yang sebelumnya. Dan untuk less downtime-nya sudah pasti kita untuk less nozzle dan printing quality, dan juga untuk menghemat operation time-nya atau frekuensi. Untuk high print quality sudah pasti kualitas yang akan diberikan oleh mesin tersebut lebih baik dibandingkan dengan mesin terdahulu, dan juga gampang digunakan. Karena kita punya panel di situ. Ini adalah pengembangan dari mesin yang sebelumnya, jadi sudah pasti it is really friendly to use. Next. Untuk target segmentation-nya, kita memang mengarahkan untuk para user atau customer yang sudah ingin bergerak ke industrial untuk mesin F3030 ini. Jadi dengan misalnya monthly-nya untuk di 2130 penggunaan hasil print kaosnya itu sekitar 75 kaos per bulan, itu bisa ke 75.000, maaf, nanti akan naik lagi ke 10.000 kaos per bulan. Jadi itu kita tunjukkan untuk kita targetkan untuk mesin CF3030 ini. Next. Ya, jadi untuk produk specification-nya, kembali lagi kita punya easy access untuk mengoperasikan mesin tersebut. Lalu ada wide atau LCD touch yang lebih lebar dibandingkan dengan mesin sebelumnya. Lalu ada LED light juga untuk printing areanya. Jadi kita bisa notice ini area ini memang sedang mengeprint. Lalu untuk user juga bisa memaksimalkan untuk nozzle verification teknologinya, media setting list, dan juga printer status notice-nya. Gitu.
Oke, sekarang saya akan berbicara tentang total solution. Ya, jadi di mana untuk mesin F3030 ini kita bisa menggandeng juga user self repair, di mana kita tidak usah memanggil CS team atau bagian dari tim CS untuk datang dan mengganti printhead-nya. Kita juga bisa mengganti printhead sendiri. Lalu juga kita punya Epson Cloud Solution Port, di mana nantinya para customer bisa memonitor tintanya sudah, tinta white-nya sudah berapa sih penggunaannya, tinta black-nya sudah di mana sih penggunaannya. Jadi untuk memonitor, jadi jangan sampai tinta tersebut habis sama sekali. Kita sebut dengan Epson Cloud Solution Port. Di sini saya akan sedikit share video untuk Epson Cloud Solution Port itu seperti apa sih, biar Bapak dan Ibu sekalian juga ada gambarannya. Next. Oke, jadi itu sedikit sharing video untuk Epson Cloud Solution Port, di mana sebenarnya kita bisa memonitor via handphone kita juga bisa. Di slide selanjutnya mungkin nanti bisa di-share. Oke, jadi total solution di mana kita juga bisa monitor untuk Cloud Solution Port ini melalui handphone kita, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita bisa memonitor pergerakan dari mesin kita tersebut. Jadi let's say Bapak dan Ibu mempunyai mesin tersebut dan ingin mengkontrol atau ingin mengetahui tinta mana sih yang sudah habis atau yang harus segera diisi, kita juga secara gampang bisa melihatnya melalui handphone kita. Next. Ya, dan ini juga untuk meminimize waktu kita dengan lebih cepat lagi, dan untuk mendiagnosis printer kita, keperluan dari printer kita tersebut. Intinya untuk memonitor si Bapak dan Ibu sekalian lebih handy dan lebih singkat dan lebih cepat. Next. Oke. Jadi benefitnya atau keuntungannya untuk Bapak dan Ibu tadi sudah disebutkan. Jadi untuk less downtime, untuk memonitor dan menghindari business loss. Jadi kan kalau misalnya tintanya tidak bisa diisi, pastinya akan mempengaruhi, takutnya printer tersebut tidak bisa print. Dan itu juga bisa menghambat bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita juga secara remote bisa memvisualisasikan printer kita operational statusnya, dan juga untuk mengetahui secara akurat apakah ada diagnosis di mesin tersebut yang harus segera di-handle apabila memang ada kerusakan. Dari sisi kita juga dari sisi kita Epson, maksudnya itu juga untuk mengurangi on-site labor cost, biaya di lapangan, juga downtime-nya, dan juga untuk mengimprove customer experience, seperti itu. Next.
Oke, key takeaway-nya untuk mesin tersebut sudah pasti mesin F3030 ini didesain untuk produk yang high productivity, jadi dikhususkan untuk mereka yang memang ingin mengembangkan bisnisnya ke market yang lebih besar lagi, industrial, dengan print quality dan high reliability dan maksimum dengan hasil yang sangat maksimum, dengan harga yang juga kompetitif. Nanti mungkin bisa kalau ada pertanyaan harga bisa juga ditanyakan langsung ke tim AW, dan juga untuk promotion kita melakukan juga ada harga-harga promosi untuk mesin F2130 dan F3030, dan untuk penjualannya seperti biasa kita akan lakukan penjualan melalui channel partners, dalam hal ini Aneka Warna. Next. Ya, itu adalah sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan insight lebih lanjut tentang bisnis direct to garment. Apabila memang ada kekurangan, saya mohon maaf. Nanti mungkin apabila ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di box chat. Saya Laras Kusmawati Sastra dari Epson Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan ke Ibu Nadia. Terima kasih Bu Laras. Wah, menarik sekali nih Awiners pemaparan dari Ibu Laras selaku perwakilan dari Epson Indonesia. Ya, terima kasih. Dan saya ingatkan lagi untuk para Awiners yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan mengisi di kolom Q&A. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan Awi dari Bapak Yakobus. Silakan Pak Yakobus. Terima kasih. Halo Awiners, selamat pagi. Salam DTG. Oke, perkenalkan saya Yakobus Budiman sebagai perwakilan dari Aneka Warna. Ini ingin memperkenalkan Aneka Warna adalah sebagai perusahaan penyedia perlengkapan digital printing dan fotografi. Ya. Aneka Warna sendiri sudah berdiri sejak tahun 1972 ya. Jadi sudah hampir 50 tahun ya perjalanan Aneka Warna sejak didirikan sampai dengan hari ini ya. Jadi tahun depan sudah masuki yang usia ke-50 ya. Dan dengan Epson sendiri, PT Aneka Warna sudah berkolaborasi hampir 20 tahun sejak PT Epson Indonesia berada. Jadi boleh dibilang PT Aneka Warna adalah partner terlama yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan PT Aneka Warna Indah. Jadi sudah cukup pengalaman ya, dan terpercaya hingga saat ini. Untuk Aneka Warna sendiri saat ini sudah mempunyai cabang lebih dari 9 kota di 9 provinsi. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Aneka Warna sudah menjangkau layanannya dan cukup luas ya. Jadi kami ada perwakilan di setiap provinsi dan sudah melayani hampir di 32 provinsi di Indonesia. Ya, sebagai misi dan visinya Aneka Warna menjadi yang terdepan sebagai mitra bisnis terpercaya di bidang digital printing dan imaging. Ya. Untuk misinya, Aneka Warna menyediakan produk-produk berkualitas, bermutu, inovatif, dan menjadi yang terdepan bersama mitra-mitra Aneka Warna. Saya cukup perkenalan dari saya, Ibu Nadia. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai Aneka Warna setelah sesi ini atau di Q&A juga bisa dipertanyakan. Berarti dari Aneka Warna sendiri sudah memiliki cabang yang banyak ya Pak di seluruh Indonesia? Sudah 9 cabang. Wow, Biasa. besar sekali berarti ya Pak? Ada tambah cabang lagi mungkin Pak nanti. Amin. Iya. Pasti. Iya. Terima Aneka kasih. Warna yang boleh dibilang untuk saat ini selalu mengedepankan layanan dan servis ya. Lalu untuk produk-produk yang dipegang dan dijual sendiri, Aneka Warna selalu memasarkan produk-produk yang sudah mendunia. Wow, keren berarti. Terbukti, jadi customer kalau mau beli produk-produk dari Aneka Warna, hidupnya nyenyak, bisnisnya lancar ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Yakobus. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan jika ada Awiners yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengisi di kolom Q&A karena nanti akan dibahas oleh para narasumber.
Nah, untuk selanjutnya pasti Awiners sudah nggak sabar dong ingin melihat live demo dari Pak Firdy dan Pak Julius. Oke, kita langsung saja melihat live demo dari Pak Firdy dan Pak Julius. Silakan Pak. Halo teman-teman. Halo teman-teman, Saya saya adalah adalah Firdy. Firdy. Saya adalah Pre-Sales Engineer di Divisi Commercial and Industry di PT Epson Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai DTG. Apa itu DTG? DTG adalah singkatan dari Direct to Garment, sebuah perangkat cetak digital yang digunakan untuk mencetak di atas bahan berdasar katun. Penggunaannya di Indonesia paling banyak adalah untuk mencetak di atas kaos. Namun tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk mencetak di topi, sepatu, ataupun bahan-bahan lain yang mempunyai komposisi katun minimal 50%. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengenai keuntungan dari DTG. Beberapa hal yang bisa ditonjolkan dari DTG adalah kita bisa mencetak sesuai dengan desain yang kita inginkan. Jadi kita bisa bikin kaos custom sesuai dengan selera kita. Lalu kita bisa bikin dengan kuantiti yang sedikit. Misalkan kita mau bikin 1 atau 2, atau misalkan untuk keluarga kita itu sangat memungkinkan. Dan cost cetaknya jauh lebih murah dibandingkan dengan mencetak menggunakan sablon manual. Menjawab tantangan dari market DTG yang semakin berkembang, baru-baru ini Epson kembali meluncurkan seri DTG terbaru yang dikhususkan untuk skala industri, yaitu Surcolor F3030. Beberapa poin penting yang ditampilkan di printer ini adalah penggunaan akses maintenance bay. Hal ini dimaksudkan agar pengguna dapat mudah memaintain printer yang mereka gunakan. Lalu, tinta yang digunakan sudah menggunakan sistem bulk ink dengan kapasitas 1.500 ml per warna. Khusus untuk tinta putih, total kapasitas yang digunakan adalah 3.000 ml. Lalu, printhead yang digunakan menggunakan printhead terbaru dari seri Micro Precision Core. Sudah menggunakan 2 buah printhead, masing-masing untuk 1 printhead untuk warna putih dan warna CMYK untuk printhead yang lainnya. Dengan lebar cetak 1 buah printhead sebesar 2,6 inci. Sehingga diharapkan mampu mencetak dengan lebih cepat untuk produksi yang lebih banyak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan dari mesin DTG Surcolor F3030. Mesin ini sudah dilengkapi dengan Garment Creator, yaitu software yang dikembangkan oleh PT Epson khusus untuk digunakan dengan printer DTG ini. Pertama, kita masukkan image yang akan kita cetak menggunakan software ini. File, open. File yang ingin kita masukkan. Software ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur sederhana yang dapat digunakan untuk mengedit gambar yang kita inginkan. Seperti memperbesar atau memperkecil ukuran gambar. Lalu untuk merubah warna background atau menghilangkan dari warna background gambar yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Kita masukkan settingan yang akan kita gunakan. Kali ini kita coba gunakan level 5. Kita atur posisinya lagi. Lalu kita print. Kali ini saya sudah mempunyai bahan kaos yang akan kita gunakan. Karena kaos yang akan digunakan adalah kaos berbahan dasar gelap, maka tinta yang dikeluarkan oleh printer DTG adalah tinta putih. Sebelum dicetak,
bahan dasar dari kaos ini perlu dilakukan proses treatment menggunakan cairan treatment. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk memasukkan media yang akan dicetak. Pertama, langsung ditaruh di atas platen yang digunakan, atau menggunakan frame yang telah disediakan agar posisi dari permukaan bahan menjadi lebih rata. Seperti itu. Kita atur posisi yang akan kita gunakan. Lalu pencet tombol start yang ada di samping printer ini. Printer akan mulai untuk mencetak gambar yang sudah kita desain terlebih dahulu. Kelebihan dari printer F3030 ini adalah kecepatan cetak yang jauh lebih cepat dari printer pendahulunya. Kecepatan cetaknya sekitar 3 kali lebih cepat. Dan untuk proses cetak bahan dasar gelap, proses cetaknya hanya 1 kali. Tidak seperti F2130 yang proses cetaknya 2 kali. Bisa kita lihat untuk gambar yang dicetak bisa di print kurang lebih dalam waktu kurang dari 2 menit. Setelah kita praktekkan tadi print menggunakan Surcolor F3030, di samping saya saat ini sudah ada contoh cetak menggunakan printer F3030. Pada kaos putih atau bahan berwarna dasar terang, tidak perlu menggunakan tinta putih, bisa dilihat gradasi dari hasil cetaknya sangat halus. Dan tekstur yang dihasilkan oleh tinta ini juga menyatu dengan kain kaos ini. Karena sudah dilengkapi dengan tinta putih, maka penggunaan printer DTG dapat digunakan pada kaos berwarna gelap. Untuk ketebalan dari warna putih yang digunakan, bisa diatur menggunakan software Garment Creator sesuai dengan keinginan dari customer sendiri. Printer DTG Surcolor SCF3030 ini merupakan jawaban bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam industri DTG dengan skala industrial. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom Q&A di bawah ini. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Saya perkenalkan, nama saya adalah Firdi. Saya adalah Pre-Sales Engineer di PT Epson Indonesia. Tadi teman-teman sudah melihat demo untuk ngeprint DTG menggunakan mesin DTG terbaru dari Epson, yaitu F3030. Sekarang saya akan mencoba demonstrasi dengan salah satu mesin DTG Epson Indonesia F2130, ditemani oleh saya bersama di sini. Pagi Pak. Pagi. Mungkin teman-teman sudah banyak kan tahu ya, ini Pak Julius. Ya, kalau DTG ini masternya saya. Mungkin Pak Julius bisa cerita sedikit ke teman-teman background-nya Bapak nih. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Firdi. Perkenalkan, winners dan teman-teman Hobby Print. Nama saya Julius dari Hobby Print Indonesia. Saya sudah berkecimpung di dunia DTG printing selama hampir 10 tahun. Dari mulai mesin rakitan yang kami hadirkan sampai sekarang Epson menghadirkan printer DTG pabrikan. Nah, begitu untuk awal perkenalan saya. Silakan Pak Firdi. Ya Pak, menurut Bapak nih, tadi mungkin Mbak Lara sudah nyinggung-nyinggung COVID nih. Kira-kira bisnis DTG ini sebagai Bapak seorang praktisi di DTG nih Pak ya. Kira-kira menurut Bapak di dalam COVID ini, pandemi ini, bisnis DTG gimana Pak? Ya, jadi kebetulan saya juga menjual untuk produk-produk bahan baku untuk produksi kaos DTG. Jadi sebenarnya selama pandemi ini sepinya itu pas awal-awal. Nah, pas pertengahan 2020 itu malah bahan bakunya penjualannya meningkat. Jadi otomatis sebenarnya
prospek DTG-nya sangat besar, cuma mungkin pemain baru yang mau beli mesinnya masih menahan aja. Ragu-ragu gitu Pak ya? Masih ragu-ragu untuk invest mesin. Tapi sebenarnya yang sudah punya mesin ini cuatnya lagi gede. Kenapa? Karena pusat perbelanjaan lebih banyak tutup. Jadi orang-orang kalau beli kaos, akhirnya carinya online. Nah, begitu cari online, pasti yang muncul adalah tukang-tukang custom kaos. Nah, akhirnya yang punya mesin ini yang lagi cuan gede sekarang. Nah, jadi teman-teman yang lagi cari usaha-usaha apa lagi yang mau dikerjakan, sebenarnya DTG ini sangat cocok untuk sekarang dikerjakan, mumpung lagi mau lebaran. Nah, itu tips dari saya. Lebaran pakai kaos custom gitu Pak ya? Kaos custom. Cakep. Apalagi sekarang mungkin lagi PSBB, keluar-keluar juga agak susah gitu ya? Betul. Mungkin sekarang orang lebih banyak main di online Pak ya? Betul, main online. Oke Pak, mungkin teman-teman mau lihat nih prosesnya pakai F2130 ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Saya kenalkan dulu sedikit nih kalau F2130, tadi mungkin Mbak Lara sudah banyak menjelaskan. Ini udah bundling dengan Garment Creator, jadi untuk desain yang kita inginkan, custom, kita bisa masukkan ke dalam software ini. Software ini termasuk bundling dalam pembelian F2130. Tapi sebenarnya teman-teman juga bisa download secara free di website Epson. Nah, ini dari mesin ini ada menu-menu standar untuk editing gambar. Kita bisa tambah teks atau tambah image yang lainnya, atau untuk menghilangkan background. Nah, ini settingan seperti ini. Setelah kita masukkan, kita klik print, nanti akan otomatis masuk ke dalam mesin. Nah, ini nanti kita siapkan dulu nih kaosnya. Kebetulan saya udah dapat kaosnya nih dari Pak Julius. Nah, kaosnya sudah kita siapkan. Bisa ada dua cara, bisa menggunakan ini namanya untuk apa namanya gripnya, atau tidak menggunakan grip juga bisa. Nah, jadi karena untuk yang F2130 ini sudah dilengkapi untuk grip pad, jadi kaosnya lebih keset di sini, nggak geser. Nah, setelah oke, nanti kita tinggal pencet tombol yang biru ini. Oke, kita pencet. Ini akan otomatis jalan. Seperti itu. Pak, kalau dari Bapak nih, praktisi kan sering banget nih bongkar-bongkar mesin, terus pengalaman dengan beberapa mesin pasti udah banyak Pak ya. Kira-kira menurut Bapak, mesin yang paling ideal untuk sebuah mesin DTG itu apa sih Pak? Nah, saya kan berangkat dari printer DTG rakitan. Jadi printer DTG rakitan itu kadang ada beberapa masalah yang perlu kita atasin. Yang pertama adalah kualitas tintanya. Yang kedua adalah untuk maintenance-nya. Nah, jadi selama hampir 10 tahun itu kita sebagai praktisi DTG rakitan itu berkutat dengan perawatan-perawatan yang cukup sulit. Nah, maintenance-nya betul, dan kualitas tintanya juga. Nah, dengan hadirnya Epson F2130 ini beberapa tahun yang lalu menurut kami sangat tepat sekali. Epson menghadirkan tinta yang kualitasnya bagus, dan yang paling penting maintenance-nya yang sangat gampang. Nah, mungkin Pak Firdy bisa ceritakan bagaimana maintenance-nya terutama selama pandemi kemarin. Iya, jadi di F2130 ini adalah poin yang paling utama untuk maintenance tools-nya adalah kita tambahkan satu buah cleaning cartridge, Pak. Satu buah cleaning cartridge yang fungsinya kalau kita shutdown mesinnya, dia butuh waktu sekitar 5 menit untuk mereplace tinta putih yang ada di printhead, lalu diganti dengan cleaning liquid. Nah, seperti itu. Untuk contoh nyatanya mungkin selama pandemi kemarin ini total, karena kantor Epson waktu itu sempat 3 bulan total off ya. 3 bulan, 4 bulan tuh ya. Saya nggak ke kantor, kondisi mesin ada di showroom, listrik mati ya. Mesin mati, AC mati. Kalau mesin kita yang terdahulu mungkin sudah clogging kali itu ya, printheadnya. Nah, ini begitu saya masuk, begitu dinyalain, dia alhamdulillah memang ada beberapa titik yang clogging, tapi cleaning sekali itu udah clear semua sampai sekarang. Jadi alhamdulillah ini mesin belum pernah ganti printhead Pak. Ya. Mungkin yang ditakutin kalau pemain itu printhead kali ya, karena kan memang printhead cost-nya juga nggak terlalu cost-nya juga gede gitu ya. Ya. Dan kita juga garansi nih Pak, printhead setahun. Oh gitu. Jadi full. Garansi. Jadi garansi printhead plus unit 1 tahun. Oke, gitu. oke. Seperti itu Pak. Nah, ini hasilnya udah keluar. Nah,
Kita ngobrol sebentar aja langsung keluar hasilnya. Jadi secara speed ini sangat luar biasa. Ini udah jadi. Nah, udah jadi. Warnanya juga sangat cerah banget. Nanti ya nanti Pak Fedi bisa kasih lihat. Oke, silakan Pak. Press dulu ya Pak ya. Ya. Ini ada taktik-taktiknya juga nih. Kalau Tuh, press. bisa lihat di kamera. Tuh, warnanya luar biasa. Kita press dulu ya Pak. Silakan. Oke. Nah, ini kita press dulu. Jadi teman-teman bisa lihat dengan printer DTG ini sangat praktis sekali untuk menghasilkan satu kaos custom. Makanya sekarang yang sudah punya mesin ini lagi cuan gede nih. Oke. Nah, jadi kalau menurut Bapak tadi hasilnya udah oke tuh Pak. Kalau misalkan secara warna, speed Udah. Jadi sebenarnya printer DTG rakitan itu karena kita akalin dari printer standar, jadi secara speed ini cukup pelan. Jadi satu kaos kadang ada yang setengah jam, kadang ada yang 15 menit. untuk satu kaos Pak. Ya, tapi kan selama 10 tahun ini industri DTG-nya itu sudah berkembang sangat pesat sekali. Betul. Nah, akibatnya banyak sekali konsumen yang meminta mesin yang speednya kenceng dan Hasilnya oke, isi gitu. maintenance. Oh, Gitu. isi maintenance. Ya. Siap. Nah, bisa nih Pak. Kita Nah. ambil kaosnya. Buka. Wah, langsung jadi. Ini Berarti, berarti kalau kayak gini udah langsung bisa dipakai nih Pak? Sudah bisa langsung dipakai. Kalau, nah, mungkin teman-teman nanya, ini kalau dicuci gimana nih Pak? Kalau dicuci ya? Kalau kita sih dari Epson, nah ini langsung bisa dipakai nih. Tuh, ya langsung bisa dipakai. Dan kalau dicuci juga dia nggak luntur. Ya mungkin kalau digosok, disetrika tetap di bagian belakang ya. Karena memang secara, ininya dia ada kayak karetnya Pak ya. Kalau untuk Ya, yang ada sedikit karetnya. Cuma dari pengalaman saya, untuk jenis sablon digital dari model transfer paper dan segala macam dan DTF yang terbaru, yang paling tahan setrika adalah DTG. Jadi mungkin kalau kita sebagai penjual kaos, mungkin kita kasih tahu customer jangan disetrika. Ya. Tapi pada prakteknya kan biasanya pada lupa. Biasa lupa, betul. Ya, hajar aja. Hajar aja. Nah, yang paling tahan setrika itu DTG. Sampai sekarang nggak ada lawannya. Jadi benar-benar DTG ini masih punya pasar tersendiri yang sangat besar. Betul. Apalagi masuk, kalau saya bilang DTG ini sekarang masuk ke pasar eksklusif. Ngomong eksklusif nih Pak. Ya. Kita mau tintanya kita juga udah punya sertifikat Oekotex Pak. Jadi secara untuk kesehatan untuk bayi di bawah umur 3 tahun itu aman. Jadi seperti itu. Jadi untuk sudah masuk ke industri-industri yang sifatnya lebih go internasional Pak ya. Betul sekali Pak. Gitu, Jadi itu yang sangat diharapkan juga. Karena sekarang DTG ini sudah bukan kelas rumahan lagi, tapi sudah kelas industri. Apalagi munculnya F3030 itu. Pak. Nah, udah benar-benar sehari kapasitas berapa Pak kira-kira? Kalau 30 itu bisa up to 300 Pak. 300? Bisa dari 300 ya untuk speednya ya. Ya. Karena dia memang untuk kaos hitam dia printnya lebih cepat 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Okay. Cara ukuran printhead lebih lebar dan yang paling utama adalah dia pakai 2 buah printhead sekarang. Satu printhead khusus untuk putih, satu lagi untuk color. Seperti itu Pak. Berarti printnya langsung one pass Pak ya? Langsung sekali. Kalau ini tadi kan kita lihat print putih dulu, terus balik lagi baru warna. Nah kalau 30 sekali jalan. Sekali jalan langsung putih, langsung warna putih warna. Oke. Seperti itu Pak. Nah terus yang F3030 ini kan saya menyimak tadi omongan Bu Laras, Epson sekarang ada cloud ya, ada sistem Oh iya, cloud-nya betul. Nah selama ini kan para pemilik bisnis printing ini kadang kalau meninggalkan bisnis, kadang mereka bingung. Produksi mesinnya berapa banyak, habisnya berapa, ada yang nakal atau mesinnya lagi jalan apa enggak. Nah menurut saya ini sangat tepat sekali dengan sistem cloud ini. Pemilik bisnis di rumah tinggal lihat handphone, bisa lihat bisnisnya DTG-nya berjalan. Nah ini sangat tepat sekali menurut saya. Itu bisa juga Pak dipakai di F2130. Oh bisa juga? Bisa. Cuman
Kalau di 3030 dia sistemnya sudah include di dalamnya. Ya. Nah, kalau F2130 dia mesti ada software tambahan Oke, untuk oke. manggil si sistemnya itu. Oke. Jadi bisa juga Bapak bisa download aplikasinya lewat mobile. Nanti jadi ya benar tadi dimanapun kita bisa pantau monitoringnya. Dan dari sisi Epson, kalau ada alarm yang keluar dari mesin, itu langsung di-grab di servernya kita. Jadi kita bisa lebih melakukan perbaikan lah gitu untuk produk-produk selanjutnya. Ya, Gitu, Pak. ini sangat tepat sekali menurut saya karena kan sekarang pandemi ini kebanyakan pemilik usahanya work from home. Betul. Nah, work from home dia mau monitor, ya bisa CCTV, tapi secara cloud ini sangat-sangat tepat sekali. Oke, Pak. Oke, Pak. Mungkin teman-teman itu saya yang tadi pemaparan dari saya dan Pak Julius. Kita juga ada live demo. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan di kolom Q&A bisa diajukan, nanti bisa ke saya atau ke pihak Aneka Warna, Pak Yakobus ya? Siap, Pak Yakobus. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih, Mbak Nadia. Oke, terima kasih Pak Firdy dan Pak Julius. Untuk itu kita selanjutnya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Awiners nih yang sudah tadi dimasukkan ke kolom Q&A dan akan dibahas dan dijawab kepada narasumber kita yang berkesempatan hadir. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk Pak Yakobus nih Pak, dari Bapak Alif, bagaimana after sales support untuk Epson DTG series ini jika ada trouble, misalkan ketersediaan spare part? Dan bagaimana dengan skema warantinya? Garansinya berapa tahun nih Pak? Oke, terima kasih Bu Nadia. Halo, selamat pagi Pak Alif Yusuf. Ya, terima kasih sudah bergabung dan memberikan pertanyaan ke kami. Untuk pertanyaan after sales support untuk Epson DTG series ini, jika ada trouble, misalnya ketersediaan spare part ya. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Untuk masalah after sales, Pak Alif nggak usah khawatir ya. Seperti tadi saya sebutkan, Aneka Warna saat ini sudah mempunyai cabang di 9 kota atau 9 provinsi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Jadi saya kurang tahu, mohon maaf Pak Alif posisinya di mana, tapi nanti setelah ini bisa mengetahui cabang Aneka Warna terdekat yang dengan Pak Alif ya. Jadi nanti bisa menghubungi cabang Aneka Warna terdekat ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan skema warranty? Itu berapa tahun? Ya, oke. Untuk warranty atau spare part dari Epson sendiri menggaransi semua unitnya digaransi selama 1 tahun full spare part. Ya, artinya semua part ditanggung termasuk dengan printhead di dalamnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir Pak Alif mengenai after sales ya. Jadi kalau ada kerusakan Aneka Warna ada tersebar di 9 cabang. Lalu kalau masalah garansi, ada tim kami siap mensupport dan spare part juga tersedia Pak, dari Epson maupun dari Aneka Warna yang akan membackup. Ya. Lalu tadi disebutkan juga oleh Ibu Laras mengenai Epson Solution Port ya. Iya Pak. Ya, jadi itu salah satu juga yang bisa memonitor baik dari pihak customer maupun dari pihak Epson ya. Jadi nanti ini bisa di-download juga mengenai Epson Cloud ya. Cloud ya. Solution. Solution ya. Jadi ini ada satu fasilitas baru dari Epson untuk memudahkan atau memberikan jaminan dan kemudahan buat customer Epson Indonesia. Kan gitu Bu Laras, Iya ya? Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Yusuf. Selanjutnya saya kembali, ada lagi pertanyaan ke saya. Saya kembalikan dulu ke Bu Nadia ya. Oke, berarti untuk Awiners ini tidak perlu khawatir ya Pak setelah after sales ini ya? Ya, bisa khawatir. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Firdy dari Pak Mus Fijar Abdullah. Untuk cost per kaosnya berapa nih Pak? Kalau cost per kaos ya, di softwarenya itu sudah ada aplikasinya nih Pak. Jadi kalau Bapak lihat
Nah, ini untuk image seperti ini, kita ada aplikasinya di sini. Oh, coba saya masukin dulu deh. Hmm. Nah, jadi, nah contoh tadi ini saya print. Ini estimasi untuk yang kaos seperti ini butuh sekitar 5 mili. 5 mili, 1 milinya itu kisaran harganya sekitar 3.000. 3.000 ya, Pak ya? 3.000. 3 berarti sekitar 15.000 nih untuk ongkos cetaknya tintanya aja nih ya, Pak ya. Kita ngobrolin tintanya aja. Sekitar 15.000 untuk yang level produksi. Kalau kita mau naikin lagi Pak ya. Ini tadi saya pakai level 3. Kalau ada yang lebih tinggi lagi level 6. Itu level 6 ya mungkin sekitar paling mahal kalau nggak salah sekitar 50.000 ya Pak kalau untuk kaos hitam tuh modalnya ya. Menurut saya level 3 udah bagus sekali, Pak. Nah iya. Udah bagus sekali. Jadi kalau sama kaos plus tinta itu modalnya nggak nyampe 50.000 ya Pak? Kalau satu kaos ini ya? Ya, kurang lebih lah. Ya, kurang lebih. Sekitar segitulah 50.000. Ya. Dan harga jualnya rata-rata kalau DTG ini pasti di atas 100.000. Iya, apalagi kaos hitam biasanya lebih mahal ya Pak ya? Betul. Biasanya kaos hitam lebih mahal. Seperti itu Pak. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Pak Musfijar. Pak Mufijar Abdullah. Fijar. Untuk kos tintanya ini sekitar 15.000 ini segini. Murah banget ya. Murah, cepat. Murah. Gradasi warna cukup oke. Di sini kelihatan. Dan harga juga karena ini custom pasti lebih, ya harganya juga custom lah. Ya, Ya, betul. biasanya kaos custom lebih mahal Pak. Jualnya lebih enak. Oke. Untuk selanjutnya, untuk Pak Firdy lagi nih Pak, dari Ibu Lia Amalia, apa sih Pak kelebihan dari port system Epson untuk pemakai mesin ini? Dan apakah Epson bisa menjamin data customer-nya aman atau tidak? Oh ya, port tadi ya? Iya, port system Epson. Port system. Oke, jadi kalau dari Epson nih, Bu, sebenarnya data dari customer itu sangat terjamin lah. Kalau kita nggak bisa ngelihat data jobnya Ibu, gitu loh. Kan? Tapi yang bisa kita ambil adalah alarm yang muncul di mesin Ibu akan langsung dikirim ke server Epson yang secara regional saat ini ada di Singapura, gitu Pak. Jadi begitu error apa, biasanya kan, aduh error nih mesinnya. Epson nggak tahu nih. Jadi itu langsung kebaca alarmnya. Jadi nanti dari Epson akan ada mungkin untuk perbaikan ya. Kedepannya unit-unit kita selanjutnya atau ada patch software yang lebih baru untuk mengantisipasi alarm yang sudah terjadi seperti itu Pak. Iya. Kalau dari sisi customer tadi bisa lebih memonitor mesin yang digunakan, terus tinta yang dipakai, consumable-nya, terus job-nya juga bisa kelihatan. Tapi kalau dari Epson kita nggak bisa ngeliat job-nya. Jadi secara kerahasiaan datanya sangat terjamin. Seperti Bagus itu. sekali. Oke. Seperti itu. Lalu tadi ya selanjutnya nih. Oke. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah ada minimum OS untuk SC-F3030 dan apakah ada standar minimal bahan atau kain agar SC-F3030 ini bisa maksimal dan efisien? Mungkin kalau minimum OS standar sekarang Windows 7 kali ya. Windows 7. Untuk yang Garment Creator ini bisa di Mac OS juga bisa. Seperti itu. Tapi kalau untuk bahan mungkin Pak Julius bisa ini Pak ya. Kalau bahan yang biasa dipakai nih sama teman-teman di DTG. Oh ya, jadi sebenarnya DTG ini paling bagus 100% katun. Nah, untuk 100% katun bisa beli bahan aja sendiri. Nanti tinggal cari rekomendasi toko bahan yang terpercaya.
Atau sekarang sih sudah banyak sekali brand-brand kaos polos yang beredar yang kualitasnya bagus-bagus. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau coba juga bisa bawa sampel, nanti ketemu Pak Firdi. Iya. Nah, Pak Firdi bisa bantu tes. Pak, bahan saya bagus nggak ini? Nah, Cocok betul, nggak itu kan? Nah, dites Betul, dulu. Gitu. Nanti janjian sama saya di showroomnya Epson di Cibis, Cilandak. Di sebelahnya Trakindo itu kita ada mesin F2130 dan F3030 kalau mau tes. Ya saya suka ada yang saya punya bahan 50% katun, 50% polyester, bisa nggak nih? Ya, seperti itu. Biasanya sih apa namanya? Silakan datang aja. Oh ya, kita juga punya ini Pak, baru kita keluarin treatment buat polyester. Oh iya, luar biasa nanti itu. saya kasih ke Bapak sampel buat, Ya. buat tes-tes. Siap. Seperti itu, Pak. Oke. Oke. Iya, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, nah sekarang untuk Ibu Laras nih, Iya. untuk market pengguna yang paling cocok untuk mesin Epson F3030 ini apa sih, Bu? Oke, saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Taufik ya. Jadi marketnya ini dikhususkan memang untuk industrial market, seperti yang tadi saya sudah singgung di awal. Jadi untuk mereka yang memang ingin berbisnis dengan kecepatan print yang lebih cepat dibandingkan dengan mesin 2130, atau memang ingin upgrading dari mesin F2130 sebelumnya. Let's say Bapak sudah mempunyai 2 atau 3 mesin 2130 dan ingin upgrading ke mesin F3030, ini sangat cocok untuk Bapak Taufik aplikasikan untuk pengembangan bisnisnya. Seperti itu, Pak. Oke, Mbak Nadia sudah dijawab. Iya. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Firdi lagi nih, Pak. Balik lagi iya. ke Bapak. Untuk mesin F3030 ini, apakah bisa mencetak 75.000 pieces per bulan, Pak? Dan untuk cost per piecesnya kiranya berapa nih, Pak? Dan apakah harga mesinnya sudah include software untuk editing foto atau bagaimana mekanismenya, Pak? Kalau 75.000 per bulan sudah bisa tuh. 75.000 per bulan sudah bisa, karena dia secara speed dia 3 kali lebih cepat dibandingkan F2130. Nah, kalau untuk tadi software ya, Mbak ya? Software. Iya. Software Pak. editing belum ada. Jadi baru ada Garment Creator. Garment Creator yang versi untuk F3030. Sudah Bandung itu. Terus tadi apa lagi? Kosnya. Oh ya, Costnya pasti jauh lebih murah. Jadi karena tintanya dia model bulk ink dengan kapasitas 1.500 mili. Untuk tinta putihnya total 3 liter. Jadi per milinya tuh kalau yang F21 ini sekitar 3.000, Separohnya. kalau itu sekitar 1.500. Wah, luar jauh lebih biasa. murah, Pak. Separohnya ya. Jauh lebih murah. Jadi benar cocok masuk industrial ya. Betul, sangat cocok untuk masuk industrial. Jadi kalau tadi nih 1.500 dikali 5 berarti cuma tinggal 7.500 cuma Iya, ya. betul. Setengahnya. Jadi cuma setengahnya. Setengahnya. Seperti itu. Untuk modal. Itu aja, Pak. Oh, berarti cukup efisien ya, Pak? Iya. Ya? Sangat-sangat murah untuk tintanya. Oke. Dan sekarang untuk Pak Yakobus nih, Pak. Jika printer Epson tersebut diaplikasikan pada kain, apakah tidak cepat luntur atau memudar tintanya? Oke, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Tadi pertanyaannya dari untuk apakah Jika Tidak, printer iya. Epson tersebut diaplikasikan pada kain, apakah tidak cepat luntur atau memudar Memudar nanti? tintanya. yang jelas kalau dibilang apakah cepat luntur, ya yang pasti tidak luntur ya. Jadi tadi seperti tadi Pak Firdi bilang atau Pak Julius, selesai di print, di press bentar, lalu bisa langsung dipakai. Dan mungkin kalau lebih ekstrim lagi bisa langsung dicuci. Ya, jadi kalau masalah ketahanan, jadi balik lagi masalah pemakaian dan treatment dari customer. Ya. Jadi kalau selama pencuciannya baik, ya terus tadi apa istilahnya setrika ya. Setrikanya juga standar ya, nggak langsung di area printingnya. Saya rasa cukup tahan ya. Dan saya sudah pernah punya juga dan saya pakai sendiri. Saya rasa lebih dari 1 tahun dan atau lebih dari 200 kali cuci kayaknya ya. Sampai hari ini tidak ada
penurunan kualitas. Penurunan ada, tapi nggak sampai memudar atau luntur. Ya. Baik. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa membantu, tapi nanti bisa dibuktikan sendiri mengenai ketahanannya. Dari Pak Firdi ada yang mau ditambahkan? Kalau saya punya pengalaman, saya punya kaos, sama kayak Pak Yakobus ya, biasa lagi pameran kayak kita ngeprint kaos gitu Pak. Iya, betul. Waktu itu kebetulan warnanya abu-abu kaosnya. Udah saya pakai, kaosnya warna abu-abunya udah agak pudar, tapi untuk cetakannya masih oke. Gimana Pak? Kalau saya yang bilang dikira ini Pak. Kalau dari praktisi langsung kan. Jadi tinta ini kan ada standar O Ecotex. Ya. Nah, O Ecotex itu pertama kimianya harus ramah terhadap manusia. Terus yang kedua, mereka juga ada namanya scrub test. Jadi hasil cetak ditaruh, terus ada mesin scrubnya, gini-gini terus. Nah, itu akan pengaruh ke sertifikatnya O Ecotex juga. Iya. Nah, jadi bukan sembarangan juga dikasih sertifikat begitu. Terus ya saya pribadi juga udah sering pakai. Ini juga saya hasil DTG juga. Ini malah saya cuci udah kayak lebih dari 30 kali, juga masih oke. Jadi menurut saya dengan sertifikat O Ecotex-nya, terus dengan kualitas tintanya, udah pasti tahan cuci. Oke, dari Terima saya. kasih Pak Julius dan Pak Firdi. Untuk selanjutnya pertanyaan kepada Pak Julius nih Pak. Selain bahan kertas, apakah DTG Epson F2130 dan 3030 ini bisa mencetak dengan material lain? Misalnya fiber atau aluminium foil untuk kemasan lainnya misalnya? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya tinta ini tinta khusus carbon. Jadi kalau ke aluminium foil menurut saya tidak bisa. Ya kadang ada yang akalin aluminium foil dikasih coatingan dulu, coatingan inkjet. Nah itu mungkin masih bisa. Tapi menurut saya sangat tidak efisien pakai mesin begini untuk print yang begitu. Kalau aluminium foil menurut saya mesin belakang saya yang lebih cocok. UV roll to roll, nah itu lebih cocok. Jadi ya nanti bisa hubungi Aneka Warna untuk kebutuhan itu. Oke, terima kasih. Ya, betul. Oke, bagaimana Winners sudah mendapatkan jawaban dari para narasumber yang berkesempatan kali ini? Ada satu lagi. Oke, ada satu lagi nih. Untuk Pak Yakobus dari Pak Taufik, boleh minta prelistnya nggak Pak? Apakah ada kredit fasilitas? Siap. Terima kasih Pak Taufik. Ini kayaknya juga banyak ditunggu sama teman-teman Awiners nih ya. Iya. Masalah pricing dan yang penting lagi kira-kira ada nggak sih fasilitas kredit? Ya. Yang jelas untuk fasilitas kredit sendiri Aneka Warna menyediakan berbagai macam metode. Bisa in-house, bisa juga memakai pihak ketiga. Nah, nanti di sini Aneka Warna sudah bekerja sama dengan beberapa finance seperti Orix ya. Lalu ada beberapa lah pokoknya untuk yang bisa untuk kredit ya. Nanti bisa hubungi kami. Ya. Oh, berarti sekarang sudah banyak ya Pak fasilitasnya ya Pak. Ya. Jadi Awiners tidak perlu bingung lagi untuk membeli mesinnya. Betul. Itu oke. Mungkin ada closing statement dari Bu Laras selaku Epson Indonesia. Oke, terima kasih Bu Nadia. Jadi closing statement dari saya mewakili PT Epson Indonesia. Bagi Anda para calon customer atau customer yang ingin berbisnis di bisnis DTG ini, direct to garment ini, saya rasa pilihan kedua mesin tersebut sudah sangat tepat untuk memaksimalkan bisnis Anda. Untuk beginner misalnya di SCF 2130 itu sudah sangat mumpuni dengan penjelasan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Firdi dan Pak Julius. Lalu juga untuk mesin F3030 kami, apabila Anda memang ingin melebarkan atau ekspansi ke bisnis untuk industrial bisnis, itu sudah menjadi pilihan yang tepat juga. Jadi dan untuk selanjutnya apabila memang ada pertanyaan terkait dengan price list, promo, nanti mungkin bisa disampaikan juga melalui partner kami yaitu Aneka Warna, dan kami dengan senang hati akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Ya, Laras. sama-sama. Ada closing statement, Pak Yakobus? Oke, terima kasih sekali lagi Awiners. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang tadi belum jelas, kami siap membantu memberikan informasi. Bisa menghubungi saya di nomor 0817 988 9911. Saya ulang ya. 0817 988 9911 ya. Atau bisa juga menghubungi kantor cabang perwakilan Aneka Warna yang sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Saya rasa itu cukup. Terima kasih, Winners. Oke, sudah dicatat ya Winners nomor teleponnya Pak Yakobus. Dan yang terakhir ada closing statement untuk dari Pak Firdi. Ya, kalau dari saya mungkin dari Pak Julius juga ya. Aplikasinya untuk DTG ini kalau teman-teman mungkin nggak cuman buat kaos ya Pak ya. Ya. Bisa buat jaket, Betul. jeans, Betul. bahan jeans, terus topi juga bisa ya Pak ya. Betul, Topi, bisa. terus ada juga yang pernah saya lihat sepatu Pak. Sepatu bisa. Sepatu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan hanya untuk kaos ya Pak ya. Betul. Yang penting bahannya masih mengandung katun ya Pak ya tadi ya Pak Betul. ya. Masih organik. Ah. Dan yang paling ramai sekarang tote bag. Oh, tote bag. Ya, karena Oh, di iya, Jakarta iya. kita nggak boleh pakai kantong plastik, otomatis kita kemana-mana pasti tenteng tote bag. Oh, Nah, I see. jadi tote bag sangat praktis sekali print pakai ini, cepat Iya, sekali. iya. Custom ya. Custom tote bag, jadi Gambarnya punya nggak gambar yang daun ramah lingkungan gitu ya. Nah, custom sendiri. Nah, jadi ada nama Oke, sendiri oke, untuk oke, tote bagnya, jadi nggak tukar sama orang. Atau nggak mau lebih ke fashion tote Oh, bag juga iya, bisa. betul, Nah, betul, jadi lebih cocok. Oke. Dari saya sih itu aja, Mbak Nadia. Mungkin Pak Yakobus, Pak Yulis ada yang mau ditambahin? Ya, menurut Sebagai saya udah cukup untuk penjelasannya. Terima kasih udah diundang ke Aneka Warna. Terima kasih teman-teman Hobby Print dan Awiners. Saya kembalikan ke Bu Nadia. Ya. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang pada kali ini udah menyempatkan hadir untuk mengikuti webinar kali ini. Dan terima kasih juga untuk para Awiners yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir acara. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.
Bye.